周围的那些天体，庞大的陆地。跟李文喜接你们去。30年，宇宙要慢得多。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan spoiler Penakluk Bintang berdasarkan cerita novelnya. Yang mana ini ada chapter 480 sampai 483. Cerita berlanjut di tengah-tengah ruang kendali kapal. Lo Feng dan 8 anggota lainnya dari kelompok awal Absolut berkumpul bersama Kaisar Meteoroid serta sejumlah pejuang abadi lainnya. Mereka baru saja mendengar bahwa perjalanan mereka ke wilayah rahasia alam semesta, tempat misterius bersama wilayah awal Absolut akan segera dimulai. Kaisar Meteoroid tertawa keras, suaranya menggema di seluruh ruang kendali ketika ia mengumumkan kalau sebentar lagi mereka akan segera memulai perjalanan alam semesta. Lo Feng bersama yang lainnya merasa penasaran mengapa perjalanan ini terasa begitu berbeda dari yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Di tengah rasa ingin tahu, suara mekanik dingin tiba-tiba menginstruksikan pemikiran mereka. Itu mulai menghitung mundur dan cepat dari 10 sampai 1. Sekejap kemudian kapal terasa berguncang hebat, dan hanya dalam beberapa detik saja semuanya kembali tenang dan perjalanan pun selesai. Kaisar Meteoroid yang berdiri di dekat sana tersenyum puas sambil mengaktifkan simulasi eksternal. Dalam sekejap pemandangan di luar kapal mulai terlihat melalui dinding transparan ruang kendali. Apa yang mereka lihat membuat mereka semua terpana. Pemandangan di luar begitu indah dan sekaligus menakutkan. Kabut tebal menyelimuti semuanya, dan awan warna-warni berserakan di kejauhan. Meteorit besar sesekali melintas, menciptakan suasana yang penuh bahaya. Lo Feng dan anggota lainnya pun terdiam, terkagum-kagum dan apa yang mereka saksikan saat ini. Tampak matanya tak pernah lepas dari pandangan di luar. Uka, salah satu dari 8 anggota awal, menatap tajam ke arah luar, sambil bertanya-tanya apakah ini bagian dari wilayah awal Absolut. Kaisar Meteoroid dengan tenang mengangguk dan membenarkan hal tersebut, karena mereka sekarang memang sedang berada di inti wilayah rahasia awal Absolut. Uka mengaku tidak percaya mereka bisa melewati area seperti itu. Melihat semua meteorit besar di luar sana, debu kosmik yang tebal, ia merasa bahwa tidak mungkin kapal ini bisa mempercepat hingga kecepatan cahaya di sini. Lo Feng pun ikut mengangguk, setuju dan kekhawatiran dari Uka. Di ruang angkasa biasa, kapal perlu mempercepat hingga kecepatan cahaya untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Namun di wilayah yang penuh dengan hambatan seperti ini, bagaimana mungkin itu bisa dilakukan? Kaisar Meteoroid pun menjelaskan bahwasanya memang benar di ruang normal mereka bisa mempercepat kapal hingga kecepatan cahaya. Namun di wilayah awal Absolut ini hampir mustahil karena aliran api khusus, aliran dingin dan debu kosmik yang sangat tebal. Semua itu menciptakan hambatan besar bagi kapal. Namun awal Absolut sudah digali dan direnovasi oleh para pejuang Absolut sebelumnya. Mereka telah membersihkan ruang tertentu di wilayah ini agar kapal-kapal itu bisa mempercepat jalannya perjalanan. Lo Feng dan yang lainnya merasa terkejut membersihkan ruang di wilayah sebesar itu sehingga kapal bisa mencapai kecepatan cahaya. Berapa banyak orang yang harus disingkirkan? Kaisar Meteoroid kembali menjelaskan bahwasanya tidak ada cara lain. Jika mereka tidak membersihkan ruang ini, maka mereka harus terbang perlahan melalui wilayah ini selama 5 juta tahun cahaya untuk mencapai inti wilayah awal Absolut. Lo Feng dan yang lainnya akan diberi peta wilayah nanti yang akan membantu mereka keluar masuk wilayah awal Absolut. 3 hari perjalanan dibutuhkan untuk mengantarkan seluruh anggota ke tempat tinggal mereka masing-masing. Di wilayah awal Absolut, Lo Feng dan teman-temannya tetap diam, merenungkan skala besar perjalanan itu. Hari pertama tiba dan Rong Jun, salah satu anggota awal Absolut, menjadi orang pertama yang tiba di tempat tinggalnya. Kapal mendarat di sebuah benua kecil yang indah mengambang di tengah kabut tebal. Lo Feng bersama lainnya turun dari kapal dan berjalan di tanah yang dipenuhi energi alam semesta yang sangat kental. Mereka semua terkagum-kagum melihat benua yang seluas itu, yang tampak sangat subur dan dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan. Melihat hal demikian, Kaisar Meteoroid pun memberitahu kalau benua kecil ini adalah fragmen bintang dengan diameter 5,800 km. Di tengah ada sebuah rumah besar dan seluruh fragmen di bintang itu adalah milik Rong Jun sekarang. Sontak Rong Jun pun terdiam, takjub melihat sekelilingnya. Benua ini terasa hidup dengan energi dan bahkan kabut di sekitarnya mampu membentuk kristal semesta yang penuh energi.
Lalu Kaisar Meteoroid mencoba menunjukkan caranya dan meraih kabut dan menekannya hingga membentuk kristal besar yang bercahaya. Kaisar Meteoroid berkata kalau kabut ini bisa membentuk kristal semesta. Lo Fang dan yang lainnya nanti akan menemukan latihan di wilayah ini jauh lebih efektif karena memiliki energi alam semesta yang tebal. Setelah menyapa Rong Jun, Lo Fang dan yang lainnya kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan menuju tempat tinggal mereka masing-masing. Setelah beberapa hari perjalanan, tiba giliran Lo Fang untuk tiba di tempat tinggalnya, fragmen bintang 80389081 dan diameter 6,200 km. Ini adalah rumah barunya. Benua besar itu terapung di tengah kabut tebal yang tak terputus, menciptakan suasana misterius yang dipenuhi dengan energi alam semesta yang luar biasa kental. Bagi Lo Fang mendarat di benua ini, ia segera merasakan betapa tebalnya energi alam semesta di sekitar. Ia juga bisa merasakan kabut di sekelilingnya, yang dapat dipadatkan menjadi kristal semesta kapanpun dia mau. Namun baginya, kristal ini tak akan terlalu berharga dibandingkan dengan potensi latihan yang bisa ia capai. Tak lama setelah Lo Fang mendarat, sekelompok pengawal tiba, dipimpin oleh Auduo, seorang lelaki tua botak yang telah menjadi pelindungnya selama ini. Dan pengawalannya, Lo Fang dibawa ke sebuah pila besar di tengah benua. Pila ini memiliki panjang dan lebar 300 km, dengan banyak konstruksi megah di dalamnya. Tepatnya meskipun besar dan megah, ini hanyalah satu bagian kecil dari seluruhan fragmen bintang yang menjadi tempat tinggal Lo Fang. Sambil memanggil Lo Fang dan sebutan yang mulia, Auduo mencoba menunjukkan ke suatu arah. Lantas Lo Fang mengikuti arah pandangan dan melihat sebuah planet biru gelap yang berkilau di tengah kabut tebal. Planet itu memiliki diameter 1,28 juta kilometer dan sangatlah dingin. Ada lebih dari 3.000 fragmen bintang yang mengelilingi planet es itu. Hampir semuanya ditempati oleh anggota awal absolut. Mendengar itu, Lo Fang pun mengangguk dan terpesona oleh pemandangan misterius ini. Planet es raksasa yang bersinar di tengah laut begitu kuat dan berbahaya, hingga bisa menghabisi penguasai sektor manapun yang mencoba memasukinya. Sebenarnya, tempat yang memiliki energi alam semesta yang begitu tebal, sehingga orang-orang dapat dengan mudah membentuk kristal-kristal alam semesta. Ini menyebar ke seluruh bintang-bintang. Untuk tempat seperti itu tidak ada yang aneh dari itu akan mengejutkannya. Di tengah kabut tebal terdapat sebuah fragmen bintang besar melayang. Hal itu membuatnya bertanya-tanya apakah fragmen bintang besar itu merupakan tempat latihannya di masa depan. Lo Fang dan Auduo bergegas ke bawah. Di alam semesta yang tak terbatas, terdapat banyak fragmen bintang yang mengapung di kegelapan luar angkasa. Masing-masing dengan sejarah dan kekuatan uniknya sendiri. Salah satu fragmen bintang itu bernama Star Fragment 80389081. Adalah salah satu yang paling mencolok di antara mereka. Meskipun memiliki diameter 6.200 km, hampir seperempat dari luas permukaan bumi, tempat itu hanya dihuni oleh seorang individu yang istimewa, seperti Lo Fang. Fragmen bintang itu memiliki penjagaan yang ketat, sebuah tim penjaga yang terdiri dari 111 orang yang mengawasi setiap sudutnya. Di antaranya terdapat seorang jenderal yang memegang kekuasaan di tingkat sektor, 10 kapten yang merupakan penguasa domain, serta 100 tentara semesta yang telah mencapai tingkat semesta. Ini bukanlah penjaga sembarangan, mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik. Dipilih secara khusus untuk melindungi sang penguasa baru dari fragmen bintang itu. Yang tentu adalah Lo Fang. Selain itu ada pula 1.800 orang staf, baik pria maupun wanita, yang bekerja di balik layar untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Meskipun dibantu oleh teknologi canggih dan mesin otomatis, tetap saja luasnya area fragmen bintang menuntut banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menjaga keamanan dan fungsional wilayah ini. Lo Fang meskipun dikelilingi oleh begitu banyak orang, seringkali menginginkan kedamaian. Di suatu pagi yang cerah, ia berdiri di depan sebuah bangunan kecil di dalam kompleks pribadinya. Lingkungan di sekelilingnya begitu sunyi, hanya terdengar suara desiran angin yang menyapu pepohonan. Dan penuh wibawa, Lo Fang mengatakan kalau mulai hari ini tanpa perintahnya, ia tidak melihat ada orang yang masuk ke sini. Lantas Auduo pun membungkuk hormat dan menjawab yang mulia. Lo Fang kemudian menatap Auduo dengan tatapan penuh pertanyaan. Auduo, dari yang aku tahu, anggota inti harus bisa mandi di kolam kehidupan untuk mengembangkan tubuh mereka ke level tertinggi. Lo Fang menanyakan hal itu kepada Auduo. Namun respon Auduo membuat Lo Fang sedikit terkejut dan bertanya-tanya apa yang dimaksud oleh Lo Fang mengenai kolam kehidupan. Lo Fang menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang dia dengar dari beberapa sumber, bahwa anggota inti yang menembus alam semesta tingkat 1 bisa mandi di kolam kehidupan untuk segera mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kolam kehidupan mungkin adalah istilah yang digunakan oleh generasi muda Manka.
Karena di sana mereka memiliki pondok nutrisi yang memiliki fungsi serupa. Setiap anggota inti yang mencapai alam semesta tingkat 1 ataupun penguasa sektor tingkat 1 bisa menggunakan kabin itu. Ini semua untuk meningkatkan kekuatan mereka ke level yang jauh lebih tinggi. Lantas Lo Feng pun tersenyum mengerti. Meskipun tidak memiliki kolam kehidupan seperti yang dibayangkannya, pondok nutrisi ini bisa berfungsi dan cara yang sama. Dia bertanya lebih lanjut bagaimana cara untuk memintanya. Audio menjelaskan bahwa Lo Feng belum sepenuhnya memasuki jaringan alam semesta virtual, di mana sebagian besar hak istimewa itu bisa diakses. Maka banyak hal yang akan lebih mudah dimengerti dan bisa diakses. Lo Feng kemudian memusatkan kesadarannya dan memasuki jaringan alam semesta virtual dari dalam ruang studi pribadinya. Di dunia maya, Lo Feng membuka laptop yang ada di hadapannya dan menemukan sebuah surat baru dari manajemen Blackground yang menyediakan berbagai pilihan. Salah satunya adalah life atau kehidupan. Ketika dia membuka opsi itu, beragam informasi muncul di layar, dari peta bintang, makanan dan minuman, hingga fasilitas seperti pondok nutrisi. Lo Feng dan cepat menemukan opsi untuk meminta kabin nutrisi dan segera mengajukan permintaan. Tak lama setelah itu, seorang wanita cantik berambut giok dan jubah putih muncul di layar. Ia tersenyum ramah dan memastikan bahwa permintaannya akan diproses dan mengirimkan kabin nutrisi ke tempat tinggal Lo Feng dalam sehari. Lo Feng mengangguk dan tersenyum. Karena itu akan memudahkan Lo Feng. Bahkan banyak fasilitas lainnya yang disediakan secara gratis, termasuk kapal kelas A hingga D. Meskipun kapal yang lebih canggih harus ia beli. Setelah menyelesaikan urusan kehidupan, Lo Feng membuka opsi studi di sistem jaringan virtual. Bagian ini terbagi menjadi dua segmen utama, teori dan praktisi. Di dalam teori ada pelajaran umum yang diajarkan oleh para guru tingkat tertinggi, termasuk para penguasa semesta yang telah mencapai tingkat abadi. Mereka mengajarkan hukum-hukum dasar dari berbagai elemen seperti emas, kayu, api, air, tanah, dan hukum ruang serta waktu. Selain itu ada juga pelajaran tentang keterampilan khusus dan latihan kesadaran yang semuanya terbuka untuk anggota inti seperti Lo Feng. Lo Feng mengaku terkesan dan kekayaan informasi yang disediakan oleh perusahaan Virtual Universe. Mereka benar-benar tidak menahan diri dalam memberikan sumber daya pendidikan kepada anggota inti mereka. Dan tidak ada paksaan ini, maka ia bisa belajar kapan saja dia mau, atau memilih berlatih sendiri tanpa tekanan eksternal. Selain teori, bagian praktisi juga menarik perhatian Lo Feng. Ini dibagi menjadi 3 aspek utama, yakni jembatan surgawi, lautan fantasi, dan altar abadi. Masing-masing dari mereka menawarkan tantangan yang menguji kemampuan berbeda. Jembatan surgawi menguji pemahaman hukum asal, lautan fantasi menguji kekuatan kesadaran dan kemauan. Sementara altar abadi mengukur kekuatan mental tanpa pengaruh dari hukum asal atau energi alam semesta. Babata merasa sangat kagum dan segala fasilitas yang disediakan oleh perusahaan Virtual Universe. Menurutnya, tempat ini benar-benar tempat yang luar biasa. Terlebih lagi mereka bahkan memiliki alat untuk mengisolasi hukum asal dan mengukur kekuatan mentah dan akurasi sempurna. Lo Feng merasa semakin tertarik, dan segala fasilitas ini ia merasa memiliki kesempatan untuk terus berkembang dan menjadi lebih kuat. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, spoiler pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.